Pas mau belokan di dekat rumah si Dani, mau ke arah rumah saya, dia dipanggil. Katanya, dari mana? Katanya gitu. Oh, Lundra, katanya gitu kan. Oh no, gua habis servis, katanya dia gitu. Habis bantuin Pak Nurdin, dia bilang gitu kan. Akhirnya pas sampai rumah dia baru enggak tuh pas sampai depan rumah. Kan itu si Indra, kata dia gitu. Dia nengok lagi udah nggak ada, kata dia. Yang bener tadi itu gitar kenapa ada di luar, dia bilang gitu. Tadi jam 11-an si Indra kesini, saya bilang gitu, dia ngambil gitarnya. Yang benar, kata dia. Ya masa sih ngomong orang Indra apa siapa yang orang mukanya muka si Indra sih, walaupun istilahnya anak itu jarang ngeliat, cuman kan beberapa hari ini kan sering, kata saya tuh kan kesini, ya saya apa, saya bilang gitu. Terus kata dia, Indra kan udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Funggara, dan seperti biasa malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu diteror arwah tetangganya di daerah Indramayu. Langsung aja sapa sebelah gua udah ada Mpok Yayan. Selamat malam Mpok Yayan. Malam Bang. Sehat Pok? Alhamdulillah sehat. Akhirnya mampir lagi nih Pok ya. Mampir lagi Bang. Udah lama nih nggak mampir. Udah lama. Oke. Nah Pok, ini mau cerita tentang arwah tetangganya nih Pok ya. Iya. Itu diteror tahun berapa tuh? 2011. 2011. Berapa lama diteror arwah itu? Ya sampai 7 hari ke depan setelah meninggal. Iya. Nah si tetangganya ini sebelah rumah atau agak jauh? Agak jauh sih. Agak berapa ratus meter gitu. Oh, ini berarti temen lah atau apa nih? Gimana? Jadi sama bapaknya anak-anak tuh lumayan dekat. Beberapa waktu sebelum meninggal tuh sering main ke rumah. Emang pagi, siang gitu, malam gitu sering main lah ya. Sering di rumah. Gitu. Ini berarti cowok nih ya? Cowok. Oke. Nah ini kan dia ibaratnya neror nih Mbak ya. Iya. Nah, yang diteror Mpok doang atau ada yang lain nih? Kalau saya yang di rumah tuh yang lebih sering diteror terus saya. Terus kalau bapaknya anak-anak tuh karena kita ceritanya pas setelah ada kejadian itu kan, jadi ya dia juga diteror gitu. Oke, tapi berarti keluarga Mpok Yayan doang nih? Sama ibunya. Oh, ibunya almarhum itu? Ibunya almarhum juga. Oh, oke. Nah, karena tadi kan udah sempat cerita sedikit nih, terornya mungkin ada sesuatu nih yang ganjal ya. Ntar mungkin diceritain lengkapnya, Mpok. Iya. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih, Mpok. Oke. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mpok Yayan, simak terus sampai habis, jangan di-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa nih, gue punya ingetan buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Mpok Yayan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gue usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Awal kejadiannya tuh tahun 2011 ya. Itu tuh saya ingat banget di bulan Mei. Pas anak-anak SMA kelulusan biasanya di bulan Mei kan ya. Jadi hubungan yang kita mau ceritain ini sama mantan suami ya sebut ya. Bapaknya anak-anak tuh udah lumayan deket lah. Sebut aja almarhum ini namanya Indra ya. Yang cukup sering main ke rumah tuh ada 4 orang. Ini masih ABG semuanya. Mereka tuh deket sama mantan suami tuh karena mantan suami kan sebutnya pinter lah main gitar, jadi mau dapat ilmu gitu. Belajar. Karena di rumah juga kan ada studio kecil buat kayak main gitar, ada efeknya juga, efek gitar kan tersedia di situ. Jadi banyak anak-anak itu tuh ABG situ tuh sering pada ngumpul gitu di rumah. Cuman yang lebih sering tuh anak berempat ini, si Indra, terus Adit, Kiki sama si Putra. Indra ini sama si Adit ini tuh dia tuh teman sekolah. Awalnya kan bertiga, cuman si Adit, Putra sama si Kiki yang lebih dekat lah soalnya tetangga dekat-dekat situ kan. Karena si Indra sama si Adit ini temenan, jadi si Indra dikenalin gitu, dibawa
main ke rumah kan. Kebetulan dia juga mau belajar gitar gitu. Jadi ya udah main ke rumah kan. Waktu itu tuh dia tuh si Indra itu tuh sekitar jam 10 jam 11-an lah. Dia main ke rumah tuh. Itu tuh tanpa temennya, tanpa tiga sekawan ini nih. Jadi dia cuma datang sendiri. Nanya ke aku kan, bawa gitar tuh dia kan. Teh katanya. Ada ninya ada, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, oh ada. Emang nih anak nih cool banget gitu. Disebut cool karena apa? Dia diem lah, pendiam di antara yang tiga ini nih. Terus itu juga dia tuh tingkat kesopan santunannya lebih dibandingin sama ketiga temennya ini, mungkin karena belum terbiasa kan, karena baru kenal juga gitu. Nah si itu tuh dateng, dia nggak, kalau yang tiga ini biasanya saya bilang ada tuh di dalam langsung masuk. Si anak ini tuh enggak, si Indra ini. Jadi saya panggilin dulu kan bapaknya anak-anak, baru pas bapaknya anak-anak keluar diundang masuk ke dalam, baru dia masuk tuh. Agak lumayan lama lah. Ya belajar gitar, soalnya kedengeran juga kan suara gitar. Dia juga bawa gitar kan ke rumah. Udah sekitar jam berapa ya, abis zuhur tuh dia keluar sama mantan suami. Terus mantan suami tuh izin kan, saya mau pergi dulu ya, katanya ngantar Indra, mau lihat-lihat kamarnya, soalnya katanya mau dimodif. Nah rencananya nih katanya si Indra ini, kan dia ada di kamar kosong di rumahnya tuh, mau dibikin kayak anak-anak muda gitu, jadi buat kayak bikin lampu tembak gitu, yang jadi buat kumpul temen-temennya lah gitu kan. Ya udah akhirnya mereka tuh pergi tuh berdua tuh kan, sekitar sore lah jam 4 tuh mantan suami pulang. Abis belanja katanya besok baru dikerjain kata dia. Oh ya udah tuh. Singkat ceritanya tuh si Indra tuh datang lagi ke rumah besok paginya. Ada jam 8 lah jemput kan. Mereka pergi. Ya lumayan seharian lah. Sampai ke abis Isya kalau nggak salah dia baru pulang sekitar jam-jam 8-an. Udah selesai. Cuman si mantan suami tuh bilang gini, bapaknya anak-anak tuh bilang, duit jasanya belum, ongkosnya kata dia. Oh ya udah nggak apa-apa kata saya tuh, buat siapa tahu kita nanti perlu kan, jadi enak lah gitu bisa minta. Iya udah nggak apa-apa katanya, dia nunggu bapaknya ngirim kan. Si Indra ini bapak sama mamanya tuh udah pisah, jadi si Indra ini tuh ikut mamahnya sama adiknya. Terus bapaknya tuh udah nikah lagi di Jakarta tinggalnya kan. Ya udah akhirnya singkat ceritanya tuh udah lumayan lama tuh bang nggak ketemu ya, ada sekitar semingguan ya. Si Indra juga jarang main ke rumah gitu kan. Yang main tuh orang tiga ini doang tuh. Saya tanya lagi sibuk katanya gitu kan. Ya, akhirnya pas saya butuh tuh saya nanya kan sama mantan suami gitu. Kamu udah minta duit belum ke si Indra? Saya lagi perlu, saya bilang gitu. Belum kata dia gitu. Yaudah nanti deh saya ke rumahnya katanya sore. Nah, dia sore tuh ke rumahnya sama anak kan, sama anak saya kan waktu itu baru punya anak 2 deh, saya baru punya. Bawa anaknya tuh sambil ajak jalan-jalan. Terus dia bilang begini, Neng katanya si Indra belum ada duitnya, bapaknya belum transfer katanya gitu kan. Nanti deh katanya kalau misalnya ada dikabarin gitu. Di waktu zaman dulu SMS masih bang ya, kita belum pakai Android. Emang udah ada sih mungkin, cuman kita belum pakai. Jadi besok siang lah si Indra ini SMS, besok pagi aja katanya uangnya ambil katanya gitu kan. Oh ya udah katanya gitu. Udah bapaknya tuh ngomong sama saya, Neng besok pagi katanya, saya kan nggak ada, saya lagi ada kerjaan katanya. Kamu nanti ke rumah Indra ya ambil duit, dia bilang gitu. Oh iya, saya bilang gitu kan. Yaudah tuh besokannya tuh ya, saya pagi sambil ngedorong-dorong sepeda bocah ya. Terus saya ke rumahnya si Indra, jam 8 lah. Ketemu sama ibunya kan lagi nyapu. Assalamualaikum Bi, kata saya tuh. Oh iya Neng, kenapa? Nyari siapa? Kan emang agak jauh ya, jadi belum begitu kenal sama saya gitu kan. Nah, saya juga kan di situ pendatang ya. Terus ini apa namanya, Indranya, ini rumahnya Indra. Oh iya, kata gitu. Indranya ada bentar ya saya panggilin, kata dia gitu. Masuk aja Neng gitu. Saya duduk tuh di teras kan, ibunya ke dalam. Gak lama si Indra dateng. Oh ya teh nih katanya, saya baru ada segini teh, kata dia gitu kan. Dia ngasih uang 50 ribuan.
Masih kurang teh, kata dia. Tapi kurangnya nanti ya teh, kata dia gitu kan. Teteh besok kesini lagi aja. Besok kesini teh, jangan sampai enggak, kata dia gitu. Oh iya, saya bilang gitu kan ya. Ya udah tuh akhirnya, udah saya pamitan sama ibunya, Mas Indra, saya pulang. Nah, singkat ceritanya nih pas malamnya nih kan bapaknya kan lagi ada kerjaan tuh, jadi dia ngebantuin kayak ada tetangga juga, cuman dia buka kios agak jauh lah dari rumah. Kios servis itu elektronik, karena bapaknya kan kerjaannya gitu, dia servis elektronik. Jadi pas kebenaran temennya ini lagi banyak kerjaan, bapaknya lagi nganggur, jadi dipanggil lah mintain tolong gitu kan. Saya nggak ikut tuh waktu itu tuh. Dia dari pagi sampai ke malam, cuman ngabarin pas jam 8 malam, pas tanggal 9 itu dia ngabarin, saya pulang agak pagi ya, dia bilang gitu. Cuman dia nggak kasih tahu ada apa gitu. Biasanya kan kalau misalnya kayak gitu, paling banter sampai jam 10, jam 11 lah semalam-malamnya gitu. Ya udah kan, akhirnya udah saya mah sama anak-anak, karena emang saya juga punya anak kecil ya, jadinya nggak pernah keluar malam apa. Jadi ada keributan apa-apa di luar rumah pun saya nggak pernah ngedenger gitu. Udah saya ini tuh di dalam rumah pas jam 11-nya ada yang ngetok pintu. Terus saya bilang saya emang udah tidur tuh kan. Saya kebangun karena emang kan ini jendela kamar saya, ini pintu ruang tamu, jadi sebelah-sebelahan kan kedenger banget gitu kan. Terus saya keluar tuh. Pas saya buka pintunya, si Indra dateng. Nah, saya bilang, nggak ada kejanggalan, biasa aja gitu kan. Teh mau ngambil gitar, kata saya. Pertama saya bilang gini kan, Assalamualaikum teh. Iya Andra, Adaninya nggak ada, kata saya tuh lagi bantuin temennya servis, kata saya gitu kan. Enggak teh, saya mau ngambil gitar, dia bilang gitu. Oh iya bentar ya, kata saya tuh kan. Emang saya tahu kan dia ada gitar, waktu itu dia bawa gitar, pulangnya enggak kan. Terus saya ngambil tuh di kamar sebelah kamar saya tuh di situ. Saya ngambil gitarnya dia, saya kasihin ke dia. Ya udah makasih ya teh. Iya, terus saya tutup lagi pintu kan. Nah, udah saya tutup lagi, saya tidur lagi tuh. Sekitar jam 4-an, ya mau azan subuh lah kan, lagi pas ngaji-ngaji gitu tuh. Bapaknya anak-anak ngetok pintu lagi, pulang tuh ada suara ketokan pintu lagi. Saya buka, bapaknya anak-anak, dia bilang, kok baru pulang? Kata iya, dia bilang gitu kan. Dia nggak cerita dia dari mana. Terus dia bilang, kok ini gitar ada di luar? Dia bilang gitu. Nanti kalau diambil orang gimana? Ini kan punya orang. Lah kata saya, kan tadi udah ngambil si Indranya. Terus dia bengong. Siapa yang ngambil? Si Indra, kata dia gitu. Udah masuk, kata dia gitu kan. Ya, terus dia gitu bikin kopi dulu, dia bilang. Bikin kopi deh tuh saya. Dia duduk di ruang tamu. Yang bener tadi yang itu gitar kenapa ada di luar? Dia bilang gitu. Tadi jam 11-an si Indra kesini. Saya bilang gitu, dia ngambil gitarnya. Yang benar kata dia. Ya masa saya ngomong orang Indra apa siapa yang orang muka si Indra. Saya walaupun istilahnya anak itu jarang ngeliat, cuman kan beberapa hari ini kan sering kata saya tuh kan kesini. Ya saya bilang gitu. Terus kata dia, Indra kan udah meninggal, kata dia. Lu ngaco, kata saya tuh kan, saya dari pagi ketemu dia kan, itu uangnya kan dari dia yang 50, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, enggak, dia kecelakaan sama si Dani, kata dia gitu. Sama si ini Adit, dia bilang gitu kan. Oh, saya bengong tuh di situ. Serius, saya bilang gitu. Jadi antara ingatan saya tuh antara ke peristiwa tadi kan, yang malam tadi, sama agak percaya nggak percaya juga. Saya pikir masih dia bercanda gitu, masih bercanda, masih nggak yakin lah gitu saya tuh. Terus iya katanya kecelakaan. Jadi mereka tuh pas abis saya datang ke rumah tuh si Indra hari itu tuh ada acara kelulusan di sekolah gitu kan. Dia ya kayak mungkin emang selama sekolah tuh udah dilarang ya. Cuman ya acaranya mereka kali ada konvoy bang. Ada konvoy berapa motor teman-temannya dia. Nah dia tuh boncengan sama si Adit. Posisi boncengannya ini nggak biasa. Jadi si Indra yang nyetir, si Adit tuh di depan kayak boncengin anak kecil gitu kan. Ya biasalah kan anak konvoy dia euforia kelulusannya dia kan gitu kan. Ngerayain ya muter-muter. Jadi waktu itu tuh di jalan ini tuh jalan utama menghubungkan Subang Sumedang di situ. Itu tuh jalan tuh emang sepi, nggak terlalu rame kendaraan, cuman agak berliku-liku gitu kan. Ya mungkin karena sepi itu jadi pada seenaknya lah. Bahagia juga kan lagi kelulusan.
Nyata katanya dia kagok sama mobil kalau menurut cerita dari temennya. Katanya akhirnya jatuh tuh. Si Indra yang bawa tuh kalau misalnya dilihat katanya mah dia nggak ada yang luka tuh katanya. Cuman kalau si Adit ini agak gimana ya? Katanya palanya pas diangkat tuh banyak darahnya. Itu saya ngedenger tuh cerita. Nah pas malam kejadian itu juga karena si Adit rumahnya nggak berapa jauh ya, kurang lebih ada 20 meteran lah dari tempat tinggal saya gitu. Sebenarnya rame semalamnya tuh ibunya si Adit juga teriak-teriakan kan, ngedenger anak kayak gitu. Apa cuman saya kan nggak ngedenger apa-apa ya, nggak keluar rumah, jadi nggak ini pas pagi itu tuh baru ngedenger lah info selintingan kabar lah ada katanya kejadiannya begini kronologinya apa gitu kan. Udah gitu ya udah tuh saya bilang saya masih agak bengong gitu kan. Kata mantan suami gini, ya udah katanya saya mau tidur dulu, nanti siang kita ke sana yuk kita nyelawat. Ya udah iya kata saya tuh. Sekitar jam 9-an tuh Bang. Jam 9 saya ke rumahnya nyelawat kan. Saya lihat jenazahnya kan saya lihat gitu kan. Saya lihat tuh dia kayak orang tidur pucet, emang pucet namanya orang udah darahnya udah nggak ngalir, cuman pucetnya tuh nggak nyeremin, nggak ada luka sama sekali, cuman di pelipis kegores sama telinga yang kiri agak lecet, cuman yang kanan masih ngeluarin darah. Saya datang tuh dia udah di kafanin, cuman belum ditutup ya. Saya ngedenger itu aja. Saya namanya juga anak itu sering main ke rumah ya, jadi saya bisikin lah, Dra, Teteh minta maaf gitu. Kalau misalnya ada salah gitu kan. Udah saya sampai nungguin dia dimakamin kan. Banyak banget yang datang teman-teman sekolahnya apa, mungkin karena pergaulannya juga lumayan inilah sama teman-temannya gitu, lumayan bagus gitu kan. Udah tuh pas udah dimakamin kan, udah saya pulang lagi ke rumah. Nah tahlilan malam pertama suami ikut, mantan suami tuh ikut, biasa kan sama teman-temannya. Terus pas di malam kedua atau ketiganya gitu saya udah lupa juga ya. Ceritanya waktu itu tuh saya tidur tuh, mantan suami tuh lagi keluar lah. Biasa kan emang dia kerjaannya kan banyak di luar ya, jadi saya banyak sendiri sama anak-anak di rumah. Nah gitu saya lagi tidur lagi, kan kamar yang mereka pada sering pada ngumpul kan ada di sebelah ya. Pas saya lagi tidur tuh saya kaget ada suara dreng gitu tuh, kan kayak apa sih, pakai efek gitar kan gitu kan, kedengeran banget gitu Bang. Saya langsung lagi apa tuh, saya bilang itu kan, saya pikir bapaknya anak-anak pulang, cuman saya langsung ke kamar sebelah kan nggak ada siapa-siapa gitu. Ya emang gitarnya almarhum tuh masih ada di kamar situ kan. Ya udah saya agak gemeter juga tuh Bang, merinding lah ya kata saya tuh. Setelah itu saya langsung masuk tuh ke dalam tuh kan, ke kamar lagi tuh, udah nggak berani keluar tuh kan. Udah saya di dalam jam 2-an bapaknya anak-anak tuh pulang, ngetok pintu pulang. Terus biasa pulang kata dia duduk tuh, pas duduk di bangku. Ternyata kata dia lah, gitar ada di sini, siapa yang mainin? Gitar tuh ada di bangku Bang, di kursi, di itu. Kata saya, siapa yang main? Nggak ada kan gitar, tadi semalam saya ngeliat itu bunyi tahu. Saya bilang gitu. Lu mah ngaco, kata dia gitu. Lu mah ngantuk kali, menghayal, kata dia. Itu ngapain gitar ada di situ? Saya bilang gitu. Pokoknya selama apa sih Bang, selama dia itu tuh berturut-turut berapa malam itu tuh saya kayak di teror gitu kan. Terus malam berikutnya lagi saya pengen pipis tuh kan, kalau mau ke kamar mandi lewatin kamar itu tuh Bang, lewatin kamar itu. Terus kayak ada apa sih, sosok yang duduk di situ, cuman dari gestur tubuhnya tuh kayak apa sih, kayak dia gitu, kayak si Indra gitu. Cuma makanya saya langsung buru-buru aja gitu. Terus berapa kali gitu ada ketokan di itu, terus saya nggak ngerasa nggak nyaman lah, ngerasa diteror lah. Saya bilang gini kan akhirnya sama mantan suami, saya bilang besok paginya, udah tuh gitar anterin aja deh, saya nggak nyaman ada gitar di sini. Itu mah cuman kesugesti karena lu tahu katanya yang punyanya udah meninggal, kata dia. Bukan, lu mah nggak ngerasain sih di sini. Gua kayak ngerasa ada yang apa sih, nggak sendirian gitu. Kayak gimana sih kita kalau kayak ada yang ngawasin. Ada yang ngawasin, ada yang bolak-balik di situ. Udah nggak usah dibawa ini, nggak usah didramatisir, kata dia. Itu mah nggak sugesti doang, kata. Jadi dia kayak nggak percaya, padahal
pas udahannya tuh dia juga ngalamin gitu, dia juga ikut diteror gitu kan. Cuman dia nggak cerita sama saya karena mungkin dia takut saya lebih ketakutan ya kan. Akhirnya dia juga cerita gitu kan, karena kata dia pas udah ini nih, terus udah selang berapa ini akhirnya kan kita dipulangin tuh bang, kita dipulangin sama dia. Udah tuh ternyata tuh kita nggak dengar lagi cerita tuh bang dari ibunya nih, ibunya si almarhum gitu kan. Katanya di sana adiknya yang bawa cerita, adiknya datang kan ke rumah, manggil mantan suami tuh. Tiba-tiba aja adiknya tuh manggil, katanya mama suruh datang ke rumah, katanya gitu kan. Saya bertanya-tanya dong, kenapa nih? Kan saya bilang, jujur bang, jadi selama itu tuh saya tuh selama dia meninggal ya, dan sampai ke berapa malamnya tuh saya nggak pernah nggak ingat sama sekali sama sangkutan si almarhum sama mantan suami. Ya saya nggak tahu ya kalau misalnya mantan suami, emang mantan suami tuh pernah bilang gitu kan, bapak anak-anak pernah bilang si Indra katanya masih punya itu kan, yang itu masih kurang ya kata dia gitu. Terus kata saya udah sih ikhlasin aja, ya udah ikhlasin aja kata dia gitu tuh. Cuman ya mungkin di hatinya dia ada, mungkin dia cuma di mulut, di hatinya dia masih kalau kita kan ikhlas, kita udah nggak usah inget-inget lagi. Mungkin masih ada yang diinget sama dia gitu, dia masih inget-inget, masih ngeganjel, masih ngeganjel. Nah, udah gitu akhirnya kan dia juga ngalamin bang berapa kali, kata dia nih, jadi cerita nih sama saya tuh. Akhirnya dia cerita tuh, iya katanya berapa malam ini juga kayak dia kayak ngerasa lagi jalan tuh ada yang ngikutin, kata dia kan dia pulang malam terus bang, nggak pernah ya namanya pulang jam 9, jam 10 gitu, jarang lah gitu. Dia pokoknya di atas jam 11, jam 12 gitu. Bahkan pulang pagi gitu kan. Terus kata dia ada. Terus dia bilang gini, ya itu tuh di belokannya rumah si Adit juga, kata dia gitu kan. Di belokannya rumah si Adit juga katanya ada yang manggil gua, dia bilang gitu. Pas gue lihat dia enggak, maksudnya dia enggak tuh bang, lupa kalau misalnya si Indra itu tuh udah nggak ada. Terus kata dia jadi di rumah si Dani kan pas mau belokan rumah si Dani, belokan itu kan gang. Pas di gang belokan sini, ini rumah si Daninya tuh. Kesonoin baru rumah saya, ada sekitar 3 atau 4 rumah tuh. Pas mau belokan di dekat rumah si Dani, mau ke arah rumah saya, dia dipanggil. Katanya, dari mana? Katanya gitu. Oh, Lundra, katanya gitu kan. Oh no, gua habis servis, kata dia gitu. Habis bantuin Pak Nurdin, dia bilang gitu kan. Akhirnya pas sampai rumah dia baru tuh pas sampai depan rumah. Kan itu si Indra, kata dia gitu. Dia nengok lagi udah nggak ada, kata dia tuh. Itu mah dia cerita dia kan sama saya tuh. Akhirnya udah ngebongkar kan, akhirnya dipanggil tuh sama emaknya tuh. Pergilah tuh saya sama mantan suami. Tadinya saya nggak mau bang, cuman kata mantan suami, ayo ikut aja, kata dia gitu kan. Ikut. Terus kita tuh ketemu sama orang tuanya tuh, sama ibunya. Nah ibunya juga ibunya cerita gini. Pertama nih datang kan, nanya, punten, kata dia, Indra ada sangkutan gak sama AA? Dia bilang gitu kan. Terus kata mantan suami, ada sih Bi, tapi ya udahlah, saya udah ini nggak usah nggak bisa kayak gitu, katanya gitu kan. Masalahnya saya katanya yang di ini, katanya apa namanya, saya bukan di teror apa sih, saya sering ini gitu, kata dia sering didatengin lewat mimpi. Bahkan kadang ya mungkin karena emang baru juga ya bang ya, udah gitu kan si almarhum ini kan meninggal kan, kalau itu sebutnya mati basah ya kalau itu ya. Meninggal basah aja, kecelakaan gitu kan. Jadi katanya ibunya tuh di rumahnya tuh sering gitu ada tiba-tiba ada suara musik sendiri, nanti dimatiin nyala lagi gitu tuh. Selama dia berapa hari setelah dia meninggal gitu. Terus adiknya tuh karena kayak kerasa ngeliat ada abangnya lagi tiduran di kamarnya tuh, adiknya yang cerita. Terus neneknya juga sering ngelihat katanya lagi makan di meja makan, bahkan ditegur sama neneknya juga. Mungkin dia lupa gitu, kayak mantan suami saya kan ditegur makan kakinya jadi naik kaki begitu di ini, kata neneknya. Jang, makan kakinya jangan diangkat, kata gitu kan, Pak Mali, katanya gitu. Terus dia ngeliat begitu doang tuh. Itu cerita tuh mamanya tuh hari itu tuh cerita sama saya sama mantan suami kan semua. Akhirnya udah tuh saya juga bilang gini, saya juga pernah dimimpiin sama dia. Jadi dimimpiin, saya sebenarnya sama anak itu nggak terlalu deket ya bang ya, cuman malam itu tuh makanya saya heran kok saya dimimpiin sama dia gitu. Jadi di mimpinya tuh saya datang ke makamnya dia.
Cuman di makam itu tuh kayak penuh duit gitu, penuh uang gitu kan, penuh uang gitu kan. Akhirnya saya juga cerita gitu kan, akhirnya kebuka semua. Akhirnya mantan suami bilang, iya Bi, kata mantan suami saya kan si Indra ada sangkutan sama saya gitu. Iya, saya juga nanya sama adiknya, kata sama si Riko kan. Nanya sama si Riko, katanya jadi ibunya tuh cerita gini, 2 malam sebelum saya dipanggil tuh ibunya cerita gini, ibunya dimimpiin sama si almarhum. Dimimpiinnya almarhum itu minta disuapin makan sama ibunya, minta disuapin makan, terus bilang gini, ibu Emah katanya, besok Adani suruh kesini ya, ngomongnya tuh kayak gitu. Akhirnya ibunya nanya sama adeknya, kok kamu kenal nggak Adani? Adani, oh kenal, itu yang itu tuh mah katanya waktu itu benerin kamar AA katanya gitu kan. Nanti besok suruh kesini ya gitu. Akhirnya makanya kan adeknya manggil suami saya kan ke rumahnya, ngundang ke rumah ya. Nanya ada sangkutan kan, akhirnya di situ diberesin lah bang lah sama ibunya. Emang nggak banyak sih, cuman sekitar kurang lebih 150.000 lagi ya gitu kan. Cuman ya mungkin yang namanya kayak gitu keluarga kan ahli waris tuh yang namanya utang piutang almarhum itu kan emang harus gitu kan. Walaupun terus balik lagi ke kitanya, kalau misalnya walaupun kita bilang oh udah ikhlas, cuman kalau misalnya di hati kita belum ikhlas kan juga beban juga kan buat almarhum gitu. Akhirnya ya udah dibayarin sama ibunya minta maaf kalau misalnya ada istilahnya kesalahan apa gitu kan. Terus minta maaf juga kalau misalnya selama seminggu, pokoknya mah itu udah malamnya mau 7 hari kalau nggak salah deh, selama seminggu ini kasarnya saya diteror gitu kan. Saya ceritain semua, iya Bu, saya kayak ngerasa, padahal di rumah itu sebelumnya enggak lah, maksudnya saya nggak pernah ada apa-apa gitu ya. Mungkin ya bener lah itu kesugesti juga gitu kan. Gitarnya juga kan udah dipulangin juga gitu. Akhirnya ya udah diselesain lah sama orang tuanya kan. Ya dibayar, alhamdulillah. Setelah itu tuh besoknya atau lusanya saya lupa deh, saya ke makamnya, saya bilang, Indra, masalah Indra, urusan Indra sama saya gitu, sama Teteh sama Adani udah selesai. Indra yang tenang, jangan istilahnya jangan gangguin lagi gitu kan. Saya juga jujur aja bang, agak gimana ya, stres juga gitu, kurang tidur apa kan, tiba-tiba ngedenger suara ini kayak gitu, sering ngeliat gitu, padahal sebelumnya nggak pernah gitu kan. Ya udah akhirnya udah diselesaikan gitu sama orang tuanya. Saya juga udah ke makam, alhamdulillah udah tenang ya, udah tenang lah, udah nggak ada apa-apa lagi gitu, udah beres lah gitu kan. Urusan gitarnya juga udah balik ya kan. Ya mungkin itu salah satunya karena barangnya dia masih ada di kita juga. Entah dari dianya atau dari kitanya yang tadi kan yang belum ikhlas atau apa. Mungkin juga karena dia juga mungkin ngerasa oh dia masih punya utang janji juga kan gitu kan, sama besok kata dia kan, ternyata beberapa kan takdir kan ngomong lain gitu. Akhirnya dia harus meninggal gitu kan. Tragis juga sih sebenarnya. Makanya. Mana tadi sebelum dia meninggal Po Yayan disuruh main ke sana ya? Iya, main nyelawat gitu kan. Tapi nyelawat. Teh jangan lupa ya katanya besok kesini. Jangan enggak, bilang jangan enggak, dia bilang tuh. Oh iya, saya bilang ya, saya pikir dia mau bayar sisanya kan, saya pikir kan. Akhirnya malah besoknya mau nyelawat dia. Padahal yang diboncengnya tuh lebih parah. Cuman nggak kenapa-napa. Koma dia 2 minggu. Cuman malah lebih parah, luka malah lebih berdarah kan kepala belakangnya. Ya sekarang sih masih panjang umur walaupun agak oleh juga. Iya, namanya juga mungkin lewat akupunktur ya bang ya. Kawan sih kalau kepala. Kalau dianya mah nggak ada sebenarnya kalau misalnya dilihat secara fisik nggak ada luka. Cuman kalau kata dokternya itu ada pendarahan di dalam, makanya kupingnya ngeluarin darah terus. Mas basah bang, masih keluar lagi. Pas saya datang juga kan udah ditutupin kapasnya tuh ada darah gitu. Sebenarnya banyak sih bang untuk cerita-cerita ya setelah ya emang kan agak kesebar juga ya karena masalah. Sebenarnya saya nggak mau gitu
ngomong, saya nggak pernah juga cerita kalau ngomong kalau almarhum itu punya sakutan gitu. Setelah dia meninggal nggak, bahkan saya udah lupa gitu kan, udah nggak ingat gitu. Cuman pas setelah ke blow up gitu kan, udah kedengeran sama tetangga-tetangga di situ ya, namanya juga mulut orang, kedengeran. Oh, jadi banyak tuh selitingan-selitingan kabar tuh, kayak yang jaga makam di situ katanya pernah ngelihat dia tuh lagi duduk di makamnya tuh. Lagi duduk di makamnya terus sambil nangis. Kenapa Jang? Katanya di itu kan. Ya katanya mah ini orang yang itu tuh udah orang yang ngerti. Terus dia minta gitarnya, katanya. Minta tolong sama ibunya katanya. Saya emang nggak tahu bahasa dia ya, kata intinya sama si bapak itu minta gitarnya dibawa ke dia malah. Saya nggak tahu, katanya ada saya nggak dengar kabar ya setelahnya, malah katanya gitarnya ditaruh di situ apa nggak tahu, dia nggak ngerti juga ya. Kata saya ya lumayan banget kalau gitar taruh di kuburan kan. Iya, terus kayak tetangga-tetangga di situ juga sering katanya, emang anak itu tuh apa sih ya, dibilang emang dia bukan orang baru Bang, bukan orang lama di situ, dia baru lah, belum berapa lama gitu tinggal di situ. Tadinya di kampung sebelah, cuma dia pindah ke situ gitu kan. Sering ada yang dengar sering ada yang lewat, kadang dia lagi duduk gitu di depan rumahnya, kadang ditegur gitu, sering negur orang gitu. Temen-temennya juga banyak yang itu, malah si Putra sama si Kiki tuh sering katanya, ya gue didatengin sama si Indra, kata dia gitu kan. Dia bilang gini, kata si Kiki sama si Indra, katanya dia ngetok-ketok rumah gua, ngajakin main katanya. Kita ke rumah Bang Dae, kita ke rumah Adani yuk, kata dia gitu. Kata si ini nih sih, kan emang mereka tuh main berempat terus nih. Yang si Adit sama si ini kan emang satu sekolah kan. Terus mereka tuh yang ini masih SMP, yang dua ini cuman seumuran, jadi sering bareng-bareng itu berempat itu tuh orang. Sering banyak yang ngedenger gitu, teman-teman sekolahnya juga sering, pacarnya juga sering ini gitu kan. Cuman kita kan nggak bisa satu-satu, cuman saya si Anu begini yang saya tahu. Yang saya dengar cerita tuh ya dari orang-orang sekitar situ aja katanya. Sering kalau ada orang ngelewat gitu malam ditegur gitu kan. Cuman emang dari semua cerita yang saya dengar gitu Bang, nggak ada yang nakutin banget gitu, nggak ada. Emang dia meninggal alhamdulillah dalam keadaan gimana sih, nggak nyeremin gitu. Jadi nggak ada yang ngelihat dia ketakutan, penampakannya dia dalam posisi yang ini gitu. Cuman emang iya sih, ngetok-ketok gitu doang, gitu. Apa rumah temennya gitu, yang sering didatengin rumah temen-temennya dia gitu. Tapi sekalinya wujudnya wujud dia gitu. Iya, wujud dia, makanya kadang orang juga dibikin lupa kalau dia tuh udah nggak ada gitu. Ya kayak mantan suami kan, dia sampai ditegur gitu, dia nggak tahu, lupa gitu kalau misalnya pas dia ingat udah di depan rumah, itu bukan si Indra gitu kan, dilihat nengok udah nggak ada, sampai bener-bener gemeteran ke rumah. Kenapa, kata saya tuh, itu gua ketemu Indra, kata dia. Indra di mana? Orang si Indra di mana sih? Itu di dekat rumah si Adit, kata dia. Dia sampai ketakutan banget itu. Dia ceritain sama saya tuh pas saya bilang berapa hari besokannya mau ke rumahnya, dipanggil sama ibunya tuh, diceritain sama saya tuh. Udah makasih, udah gitarnya anterin aja deh, saya takut, saya bilang gitu kan. Itu gitar bisa pindah, itu bener-bener Bang, saya genjreng gitu ya, anak itu. Pokoknya mah 2 minggu lah sampai dia mau meninggal tuh hampir tiap hari main ke rumah gitu, manggil nyariin mantan suami gitu. Ya tragis banget ya, ibunya juga sampai dibilang shock banget lah ya, kayak neneknya juga kan ya, dia kan anak pertama, cuman 2 bersaudara sih, cuman ya kasar gini orang tua gitu Bang ya. Dia udah nyekolahin sampai tuh anak ini kan ternyata pas dilulus SMA kecelakaan. Iya, dia belum ada yang dipetik lah dari dia gitu kan, biayain anak kecelakaan, meninggal juga dalam keadaan yang sebutnya kecelakaan itu kan ya inilah gitu, orang tua gitu kan dengar anak kayak gitu. Kacau. Nah berarti si almarhum ini emang sering ngedatangin kayak orang-orang yang dia kenal aja nih. Iya. Dan bahkan tapi penjaga kuburannya juga katanya ngelihat ya di ngelihat dia lagi duduk di situ. Oke. Nah sekali lagi berarti wujudnya ini nggak pernah aneh-aneh nih ya, Bu ya. Pernah. Maksudnya kan biasanya kan kalau arwah-arwah begitu ada yang nyeremin atau yang apa. Tapi ini wujudnya ya mungkin normal. sesuai sama itu dia waktu meninggal, wujudnya waktu meninggal kali. Meninggalnya juga nggak nyeremin, nggak ini, jadi nggak ini sih, nggak pernah ada ngedenger kisah ya nakutin yang gitu ya.
berdarah-darah apa ya, karena emang meninggal juga nggak berdarah-darah gitu kan. Emang mungkin anak itu juga punya sosialisasi yang baik juga sama ini gitu. Nah, berarti dia demen main gitar nih ya kan? Emang Akhirnya, lagi booming iya, lagi band kan. sering latihan. Ya, sering di situ, dan akhirnya malah karena gitar dia ketinggalan ya. Bukan ketinggalan, emang sengaja karena emang dia tiap hari datang ke situ, jadi tiap jadi hari lagi, ya. jadi taruhlah di sini daripada dibawa sono bawa sini, bopong sono bopong sini gitu kan, ditaruhlah di rumah gitu. Oke. Tapi semenjak pas sudah dikasih gitar ini, pernah datang lagi nggak Mpok ke rumah Mpok? Ya itu kan kalau misalnya dikasih itu kan, kalau nggak salah dikasih gitar pas hari keempatnya dia, saya setelah sebelum saya dipanggil ya sama ibunya kan, sebelum dipanggil sama ibunya udah saya bilang tuh yang pas katanya bapaknya anak-anak dipanggil sama dia, ngeliat wujudnya dia gitu. Terus saya juga sering ini langsung dikasihin, kata sudah saya kasihin aja gitu kan gitarnya. Ya masih, saya bilang masih diketok, masih gitarnya udah kita balikin gitu, udah itu masih. Makanya saya bilang saya nggak kepikiran kalau dia punya sangkutan sama kita gitu, nggak kepikiran. Jadi saya bilang kok nih masih, saya jujur aja bang, jadi agak trauma juga kalau ada yang datang ngetok pintu gitu. Bener, jadi saya ngintip dulu deh ini kadang-kadang di jendela siapa gitu. Kadang-kadang mertua saya kan cuman nggak manggil gitu kan, ngetok pintu aja. Mak kalau itu manggil, apa bah kalau itu manggil. Kenapa sih enggak jadi trauma gitu, takutnya ada yang sampai apa udah kasarnya almarhum udah nggak pernah ngedatengin kita, udah lewat 7 hari juga. Kalau ada yang ngetok pintu tuh di malam sih udah agak gimana gitu. Pikiran lagi. Oke. Sambil lewat kamar belakang juga masih agak gimana sih. Udah kayak gitu kan, udah gitu dari semenjak si almarhum ini meninggal kan, teman-temannya juga udah udah stop aja datang tuh, udah nggak pernah lagi. Jadi berarti semenjak udah meninggal nggak ada yang datang main lagi? Soalnya kan si Aditnya juga sakit ini kan. Iya. Nggak pernah lagi, udah nggak pernah. Ya makanya jadi berasa banget gitu kan, udah tadinya rame, rame bang, anak itu sering main lah gitu ke rumah. Kacau. Berarti emang pas sudah dituntasin nih, yang tadi kan ibaratnya kalau dibilang utang lah ya. Maksudnya utang sangkut paut. Iya. Setelah udah dilunasi, aman. Iya, alhamdulillah sih udah. Kita datang ke kuburannya, saya juga minta udah diberesin urusannya, udah kasarnya udah nggak ada urusan lagi lah sama kita gitu. Udah ya jangan ganggu lagi, saya bilang begitu kan. Ya alhamdulillah tuh bang udah nggak pernah lagi gitu, nggak pernah. Tapi sempat nanya nggak Mpok sama yang sering didatangi kayak teman-temannya atau apa? Maksudnya apakah dia juga punya sangkut paut juga nih sama si almarhum atau emang cuma disamperin doang? Enggak. Jadi saya nanya, nggak nanya kayak gitu. Saya nanya, emang kenapa? Mungkin dia datang tuh ngajak main, bukannya kan kalau sama saya minta gitar, terus ngetok pintu doang gitu kalau lagi sama saya tuh. Terus kayak duduk di kamar situ, duduk. Saya jadi banyak ngelihat kayak sosoknya dia tuh yang lagi kayak duduk di kamar itu tuh, bener itu sosoknya dia. Saya hafal banget gitu kan, walaupun baru berapa kali datang ke rumah gitu anak itu tuh. Saya hafal banget gitu, sampai saya bilang udahlah beresin dah tuh kamar di belakang, udah jadiin kamar anak aja, nggak usah di itu lagi. Jadi saya trauma gitu, ada anak-anak pada ngumpul-ngumpul di situ gitu. Itu lumayan lama bang, sampai istilahnya si Adit sembuh apa, baru tuh itu pun udah nggak ada studio-studioan lagi lah, udah nggak ada gitu. Udah pada mengumpul paling di teras aja gitu. Emang bapaknya anak-anak kan dia sama anak muda di situ tuh, anak-anak ABG di situ tuh lumayan deket lah gitu. Jadi banyak anak ABG yang sering main di situ. Nah kalau untuk tadi tuh temannya si Adit nih yang bareng sama dia yang kecelakaan ya. Dia sempat didatengin juga nggak si Adit ini? Tapi kalau misalnya pas sudah, dia kan agak lama juga ya bang ya, agak lama dia habis sadar, terus dia kumpul sama kita udah penyembuhannya agak lama. Cuman pas ditanya, jadi dia kayak ngerasa gimana sih, diajak kata dia tuh, dia bilang di itunya, dia bukan di pas komanya, dia bilang gini, dan kata Dit gitu kan, sama mantan suami saya tuh ditanya, Dit lu katanya lu pernah didatengin nggak sama si apaan lu, gue diajak lu katanya sama dia, lu temenin gue ayo lu, kata temenin gue ayo, kata dia gitu kan, kata si tahu dia tahu bener atau kagak gitu, namanya anak oleng ya kan. Jadi kita nganggapnya dia emang dari semenjak kecelakaan itu bang, jadi dia ngobrol sering
apa namanya, kemarin kata si Adit si Indra ngajakin gua katanya main kita latihan gitar, kata kita ini apa nyewa studio, dia bilang gitu apa kayak gitu. Jadi kita nganggapnya oleng, lu otak lu oleng, jadi nggak tahu itu bener atau nggak si Indra ngajakin apa tahu. Nah mungkin namanya juga dia kecelakaannya bareng gitu kan. Tapi si Adit ini tahu kan pas kecelakaan itu dia udah tahu belum kalau si Indra ini meninggal? Setelahnya soalnya kan dia lama juga kan lama tuh dia agak. Pokoknya mah dia dari pas habis kecelakaan sampai hampir 2 bulan baru muncul lagi ke permukaan gitu. Baru tahu kalau si Adit udah nggak ada. Dan katanya, Dit lu nggak tahu sih ini kan katanya. Iya katanya orang dia ngajakin gua katanya. Terus dia ngumpul lagi tuh main ke rumah kan biasa tuh sore kan di rumah tuh kayak ada bale-balean gitu kan. Anak biasa kalau sebelum maghrib pada ngumpul di situ. Orang belah sononya kan sawah jadi enak gitu kan pada malam sih itu ngajakin gua tahu kata dia gitu. Jadi orang nganggapnya dia lagi apa sih berkicau aja biasa gitu, nggak nganggap tahu bener atau enggak gitu, lagi oleng kali tuh otak. Iya aja, lu kenapa lu nggak ajakin aja lu sono, lu di kuburan suka dibicarain gitu kan sama temennya kan. Ya kacau. Saya juga terakhir sebelum saya juga ini tuh sebenarnya cerita ini Bang udah lama banget udah saya kekubur sama ini kan, namanya juga udah belasan tahun, udah ada sekitar 13 tahunan gitu ya. 13 atau 14 tahun lah kurang lebihnya. Jadi saya udah lupa lagi. Nah, pas saya inget tuh saya dimimpi ketemu dia. Saya nggak tahu padahal mukanya juga saya udah lupa ingat tuh sama itu. Cuman saya di mimpi itu tuh saya tahu itu tuh si Indra gitu kan. Pas akhirnya dapat berapa hari saya chatan lagi sama Bang Viko. Ya saya angkat lagi ceritanya nih, kalau saya baru ingat lagi gitu kan. Udah lama banget sebenarnya, udah kependem lama banget ini cerita ini tuh, udah nggak mau juga, udah saya udah jauh banget lah, udah 11 tahun 14 tahun. Nah itu berarti ada pembelajarannya juga nih kan di ceritanya Mpok Yayan ya, bahwa kalau orang yang punya utang atau pas semasa hidupnya punya sangkut pautan sama orang, nah kalau meninggal tuh keluarganya wajib ini ya, maksudnya wajib ngelunasin atau menyelesaikan. Astagfirullah. Aduh. Nah untuk sobat kisah tengah malam nih, doain aja lah buat almarhum ya. Minta doanya juga mudah-mudahan tenang lah di sana. Tenang, mudahan orangnya orang baik lah ya. Iya orang baik banget, sopan dia anaknya. Sopan dan ya semoga diterima lah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih banyak nih Mpok Yayan udah berbagi kisahnya di kisah tengah malam. Dan sebelum closing, gue mau ingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mpok Yayan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Vigo pamit undur diri dan Mpok Yayan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.